tanpa kurang suatu apapun. Dan itu patut kita syukuri ya Bapak Ibu sekalian, di masa-masa pandemi ini kita memang harus senantiasa menjaga kesehatan kita ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ustadz Ma'ruf yang telah meluangkan waktunya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini beliau nanti akan bersama-sama kita menyampaikan satu tema yang terkait dengan fikih, Bapak-Ibu sekalian. Nah, fikih yang seperti apa? Nah, kita tidak akan bahas fikih-fikih yang ibadah seperti biasanya, tetapi kita akan membahas fikih yang kira-kira pada zaman Nabi itu belum ada ininya, masalah-masalahnya itu belum ada. Nah, sehingga perlu ada kajian tersendiri bagaimana cara kita menyikapi masalah-masalah yang muncul di masa-masa kontemporer atau masa-masa modern seperti sekarang ini. Nah, banyak masalah yang perlu kita selesaikan, tetapi di zaman-zaman Nabi atau di zaman-zaman para sahabat atau di zaman dahulu, itu masalahnya belum muncul, Bapak-Ibu sekalian. Nanti akan dibahas panjang lebar oleh Ustadz Ma'ruf. Pada pagi hari ini, beliau akan menyampaikan nanti berseri, katanya Ustadz Ma'ruf. Jadi Ustadz Ma'ruf sudah menyiapkan beberapa slide dan akan ditampilkan nanti berseri, Bapak-Ibu sekalian. Nah, monggo nanti kita manfaatkan ilmu beliau supaya kita bisa memahami masalah-masalah yang ada di sekitar kita ini dengan lebih bijak lagi dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan lebih islami lagi. Oke, Bapak Ibu, kira-kira begitu. Nanti apa itu fikih kontemporer akan dijelaskan oleh beliau. Baiklah Bapak sekalian, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Ustadz Ma'ruf sudah pakai kopiah Sunan Kalijogo. Ya, monggo Ustadz disampaikan ilmunya tentang fikih kontemporer. Tafadhol masykuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji, Pak Haji, Bu Hajah, ataupun calon jamaah haji baik yang sudah mendaftarkan diri dan siap berangkat insya Allah tahun depan. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan wabah corona ini sehingga Bapak Ibu yang sudah terdaftar dan siap berangkat terlebih di Travel Ansor semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula yang pada kesempatan pagi hari ini menyaksikan dan belum tindak haji, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan kita semuanya yang mencintai sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di layar saya yang tampil selain Pak Host ya, Pak Iwan, ada Pak Suratno, ada Pak Mufabai, ada Pak Sukiman, Pak Usman, ada Kusri, dan masih ada yang lain yang total jumlahnya yang ikut kajian pagi hari ini secara virtual baru masuk 31. Nah, semoga nanti sembari kajian berjalan ada yang nyusul mengikuti kajian kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian saya pagi ini dan mungkin juga pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan tentang guidance ya, guidance dalam mensikapi problem kehidupan, baik ibadah ataupun kemasyarakatan, ekonomi ya. Nah, kaitan ini sangat sederhana, Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, kaitan fikih ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu dalilnya, belum sempat tanya kepada Ustadz, nah ada kaitannya. Nah, kaitannya sederhana sekali dengan kalimat yang sangat simpel, itu gampang diingat ya. Kalau lupa bagaimana ya nggak apa-apa, namanya manusia juga lupa ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Rasulullah SAW mengatakan al-insanu mahallul khoto' wan nisyan ya. Jadi kalau sudah disederhanakan oleh para ulama, lako isih lali gitu, ya memang menungso isih menungso gitu aja nggih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya mulai, saya share dulu materinya. Sudah tampil ya Pak Iwan? Halo Pak Iwan dan Sampun Ustaz, sampun, Sampun. dibesarkan saja Ustaz. Iya, dibesarkan. Nah, Ya. monggo. Sip. Sudah besar belum ini? Nah, sudah besar ya? Sampun. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pagi ini saya akan menyampaikan satu kaidah ya. Secara umum istilahnya kaidah dalam fikih. Jadi ini dibuat oleh para ulama untuk menyimpulkan masalah ya. Biar tidak rumit-rumit itu ya. Nah, kemudian dibuatlah kaidah. Kaidah ini didasarkan pada berbagai macam masalah atau problematika dalam fikih, ya kemudian sederhanakan ya dalam sebuah kaidah. Ada kalanya kaidah ini kalimatnya sama dengan hadis, ada kalanya tidak sama. Tetapi yang jelas kaidah-kaidah ini pertama bersumber pada nilai-nilai Islam, kemudian mempermudah kita untuk mensikapi sebuah masalah yang mungkin tiba-tiba muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umur itu artinya perkara-perkara atau semua perkara. Itu bimaqasidiha tergantung dengan maksudnya, tergantung dengan tujuannya. Nah, kita tatkala melakukan satu tindakan, satu perbuatan, satu aktivitas, itu kan mesti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Nah, disitulah yang menentukan tentang konsekuensi dari amal perbuatan kita itu. Baik yang sifatnya muamalah, ataupun ibadah, ataupun sosial kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini didasarkan pada sebuah hadis ya. Hadisnya sangat terkenal sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita semuanya insya Allah hafal minimal pangkalnya ya.
minimal pangkalnya. Hadis itu innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu binniyati dengan niat, ya, atau tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanyalah mendapatkan dari apa yang ia niatkan, ya. Apa niatannya? Kalau niatannya untuk Allah, ya dia mendapatkan pahala. Kalau niatannya untuk sholat, maka dia mendapatkan pahala sholat, ya. Dan seterusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dicontohkan dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila dunya, faman kanat hijratuhu, ini ada nasnya yang kurang, ya. Langsung mungkin ini saya ambilkan dari hadis Bukhari nomor 1, ya. Nah, mungkin dalam hadis yang lain bunyinya ada tambahan, tapi intinya sama. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya, ya, karena dunia atau untuk mendapatkan dunia yang ia ingin dapatkan, au ila imra'atin, atau hijrahnya itu untuk wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu untuk apa yang ia hijrahi. Jadi ini salah satu contoh dalam hal ini berkenaan dengan amalan seseorang. Jadi ada seorang sahabat, ya, kisahnya Muhajiru Qais, yang dia pada saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya hendak melaksanakan hijrah ke kota Madinah, ada di antara mereka yang hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena wanita sahabiat yang akan dinikahi itu melaksanakan hijrah dan mensyaratkan, saya mau dinikahi kalau umpamanya kamu mengikuti hijrah pergi ke kota Madinah. Akhirnya hijrahlah, ya, sang sahabat itu. Nah, ini menunjukkan salah satu contoh bahwasanya seseorang yang melaksanakan amal perbuatan mungkin sama yang dilakukan oleh orang lain, orang banyak, tapi masing-masing punya tujuan tersendiri. Nah, aktivitas yang sama bisa saja niatannya beda-beda, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kan sekian banyak, ya, ribuan jamaah, kalau jamaah haji ya jutaan, dan seterusnya, Bapak Ibu, ya. Nah, semoga niatan mereka itu satu, ya, adalah ibadah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu, tetapi, ya, mungkin saja di tempat lain dengan amalan yang sama, kemudian dia, ya, salah satu dari mereka atau beberapa orang yang niatannya berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sebagai landasan dari kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Hadis ini sahih, Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam Sahih Imam Bukhari, hadis ini luar biasa, ya, Bapak Ibu, ditempatkan di nomor pertama. Ya, kalau Al-Quran itu Al-Fatihahnya lah kira-kira, ya, Bapak Ibu, ya. Begitu kita membuka lembaran Quran, maka yang pertama adalah Al-Fatihah. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, halaman pertamanya itu, hadis pertamanya itu ini bunyinya, Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan, ya, kenapa Imam Al-Bukhari
meletakkan hadis ini pada nomor 1 pertama dalam kitab yang besar itu, ya, beberapa jilid, Bapak Ibu, kalau dalam bentuk jilidnya ya, yang saya punya itu ada 4 jilid, ya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya betapa pentingnya hadis ini, ya. Hadis tentang niat itu sangat penting, oleh karenanya kemudian diletakkan di nomor 1, ya. Mungkin lebih penting daripada akidah, lebih penting daripada sholat, ya. Itu adalah innamal a'malu binniyat. Karena apa, Bapak Ibu? Ya, hadis ini diletakkan nomor 1, kemungkinan inilah yang mendasari segala amal ibadah seseorang, ya. Baik ibadah fisik, ibadah batin, ibadah pikiran, ya, ini yang mendasari. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada nomor 1. Ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis juga yang menjadi landasan kaidah tersebut, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitabnya Sunan Al-Kubra nomor 179. Hadis dari Anas bin Malik bahwasanya seorang minal ansar, ya, dari kalangan ansar min Bani Amr bin Auf, qala, ya, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, innaka raghabtana fis siwaki fahal duna dzalika min syai'? Qala usbu'aka siwaka inda wudu'ika tumirruhuma ala asnanika innahu la amala liman la niyata lahu wala ajra liman la hisbata lahu. Nah, jadi seorang yang tanya ini tentang siwak, ya. Rasulullah SAW itu memberikan dorongan, yo podo sikat gigi, ya. Apalagi kalau bangun tidur, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bangun untuk sholat malam, ya. Nah, sikat gigi dulu biar tatkala kita sholat itu nyaman, seger, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, baunya harum, ya. Nah, orang tadi mengatakan, apakah ada cara yang lain, ya? Faldu nadzalika min syai', ada enggak yang lain, ya? Maka Rasulullah mengatakan, tanganmu itu merupakan siwak pada saat kamu berwudu, ya, yang kamu gosok-gosokkan pada gigimu. Nah, ya, jadi kalau kebetulan Bapak Ibu di perjalanan musafir kok lupa nggak bawa sikat gigi, ya, mampir toko, mungkin tokonya tidak ada, mungkin ada tokonya pas kebetulan sikat giginya habis, ya. Nah, maka Rasulullah SAW katakan, ya, bisa memakai dengan jari tangan, ya. Kalau dulu, ya, di kampung-kampung pakai batu bata itu dihalusin, ya, tapi itu merusak, ya Bapak Ibu, ya. Nah, monggo dengan cara apapun, ya, kita bisa gosok gigi. Rasulullah SAW kalau umpamanya tidak ada sikat gigi, beliau menganjurkan untuk menggunakan, ya, minimal dengan jari tangan kita. Nah, inti hadis ini ada pada kalimat sebelumnya, sesudahnya dalam pembahasan kita pagi ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innahu la amala liman la niyata lahu. Tidak ada amalan, atau amalan itu tidak dianggap muspro, percuma. Liman la niyata lahu, kalau orang itu tidak ada niatan dalam beramalnya, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau kita beramal, beribadah, ya, niatkan ibadah perbuatan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala supaya, ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, ya. Wala ajra liman la hisbata lahu, ya.
dan tidak ada pahala bagi orang yang tidak ikhlas di dalam amal perbuatannya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sederhana ya Bapak Ibu, tentang gosok gigi ya. Kalau nggak punya sikat gigi ya pakai jari-jari. Kemudian yang sederhana lagi lafalnya tidak harus dihafal semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya pokok-pokoknya apa saja. Nah, innahu la amala liman la niyata lahu. Amalan yang tidak ada niatannya maka amalan itu muspro. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Bapak Ibu, hadis ini ya adalah hadis yang dhaif. Tapi sekalipun dhaif Bapak Ibu, ya ini bisa dijalankan ya, sekalipun ini dhaif karena ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai umum agama Islam kita ya. Pertama, mengajarkan tentang kebersihan. Yang kedua, tentang pentingnya niat. Nah, ini kan tidak bertentangan. Ya. Monggo ya. Jadi sangat sederhana lafalnya la amala liman la niyata lahu. Tidak ada amalan atau amalan itu muspro kalau umpamanya niatannya tidak ada atau niatannya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, niatul mukmin khairun min amalihi. Nah, ini juga hadis yang sering ya sebagian kita dengar. Niat itu lebih apik, lebih bagus daripada amalan. Ya, niatul mukmin, niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir ya, nomor 5942. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti hadis niatul mukmin khairun min amalihi, niatan seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, bukan berarti terus kemudian kesimpulannya orang penting amalan, yang penting niate wae. Nah, ya. Enggak begitu Bapak Ibu ya, nek kalau begitu ya enggak ada orang yang bekerja, enggak ada orang yang beramal, enggak ada orang yang beribadah, cukup niat wae. Nah, enggak begitu ya. Niatan itu kemudian dibuktikan dengan merealisasikannya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau umpamanya ada seseorang yang beramal, beraktivitas, beribadah, tapi dia niatannya bukan karena Allah, niatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang seperti itu loh ya, yang tidak bagus itu. Amalan yang kayak begitu itu enggak bagus ya. Jadi amalan itu harus didasari pada niat. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sekali lagi hadis ini ya adalah hadis yang dhaif ya. Ya, cuma ya sekalipun dhaif Bapak Ibu ya, sekali lagi ini pun tetap bisa kita pakai ya. Karena apa? Karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai umum dalam ajaran agama. Pentingnya niat itu ibu-ibu ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat dulu ya. Niatannya diperbaiki, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal beramal, jangan asal beribadah. Ya, niatannya kemudian bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keterangan hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beberapa contoh ya Bapak Ibu. Yang pertama di dalam masalah ibadah. Innamal a'malu binniyat, dalam masalah sholat. Maka tatkala kita sholat ya kita
niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu tentang niat ya. Keterangan tentang niat. Apa niat itu? Niat itu keinginan ya. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan itu adalah niat ya. Jadi niat itu kalau dengan pemahaman seperti itu, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu adalah perbuatan batin. Para ulama mengatakan an-niyatu amalul qalbi. Jadi niat itu adalah aktivitas batin. Ya. Semua para ulama sepakat. 4 mazhab, 5 mazhab, ya itu sepakat niat itu adalah aktivitas batin. Dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabila Ahmad bin Hambal, mazhabnya Dawud Az-Zahiri, atau yang tidak bermadhab pun, ya kalau boleh dibilang mazhab, ya 6 mazhab itu semuanya sepakat niat itu adalah amalul qalbi. Ya, dan memang secara bahasa niat itu adalah aktivitas batin. Ya. Jadi Bapak Ibu punya keinginan apa? Batinnya itu, batin Bapak Ibu itulah yang disebut dengan niat. Ya. Ya. Bapak Ibu umpamanya ingin berwudu, ya. Nah itu sudah niat. Ya, baru kemudian wudunya. Bapak Ibu ingin sholat, nah itu sudah niat ya. Nah, jadi apa yang terbesit dalam batin ibu bapak ya itu adalah niat. Nah dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang beribadah ya sudah niat dalam batin, tetapi tidak dilafalkan nggak apa-apa ya, itu sudah sah. Karena apa? Karena niat itu adalah amalan qalb ya, adalah aktivitas batin. Nah, kalau umpamanya dilafalkan, monggo. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang ingin saya tegaskan lagi bahwasannya niat itu adalah aktivitas batin. Nah, sering ya Bapak Ibu ada pertanyaan ya, tentang niat itu, tentang ibadah. Ustadz, kalau umpamanya kita mau wudhu ya, sholat sunnah wudhu umpamanya ya, sholat sunnah wudhu itu bagaimana cara niatkannya? Nah kadang-kala banyak pertanyaan semacam itu tentang sholat gerhana. Ustadz, gimana niat sholat gerhana, tentang dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Bapak Ibu tidak tahu lafalnya, dengan hal itu menghalangi Bapak Ibu untuk melaksanakan kebaikan yang ada syariatnya. Ya, sudah Bapak Ibu itu punya kerentek, punya niatan apa dalam batin Ibu, Bapak, sudah itu sudah sah, ya. Nah, jadi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai ketidaktahuan kita, Bapak Ibu semuanya tentang lafal niat, terus Bapak Ibu mengundurkan diri dari melaksanakan perbuatan itu, padahal itu bagus. Ya, coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat gerhana, ya toh, sholat gerhana. Apa ya sholat gerhana bahasa Arabnya ya nggak tahu toh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, terus padahal sholat gerhana itu tidak sering kita jumpai ya. Kadang setahun sekali, 2 kali ya sholat gerhana, apalagi sholat gerhana matahari ya sangat jarang sekali. Nah, terus tidak melaksanakan sholat gerhana. Ya. Nah, terus karena tidak tahu lafalnya, akhirnya tidak jadi melaksanakan sholat gerhana. Enggak, jangan begitu ya. Baik tahu lafalnya atau tidak tahu lafalnya, yang penting Bapak Ibu itu punya keinginan melaksanakan sesuatu, maka itu sudah niat sebenarnya, ya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah tentang kaidahnya, tentang dasarnya, ya.
kemudian tentang makna niat, kemudian niat itu ya maknanya adalah amalul qalb ya. Jadi intinya di batin, dalam hati kita. Kalau mau dilafalkan monggo, tetapi sekali lagi kalau tidak tahu lafalnya jangan menghalangi Bapak Ibu untuk melaksanakan satu ibadah, amalan ya. Umpamanya kalau Bapak Ibu lempar jumroh, apa niatannya lempar jumroh? Ya, tahu nggak lafalnya? Nah, ya, jadi tidak harus tahu lafalnya, ya, tidak harus juga dilafalkan. Yang penting niatannya. Kalau tahu monggo, kalau tidak tahu tidak masalah. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, amalan-amalan yang kita tidak tahu niat lafalnya itu seperti apa. Karena memang Nabi SAW memberikan perintah untuk melaksanakan ini, melaksanakan itu dan seterusnya tanpa menyebutkan lafal niatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi niat itu? Ya. Fungsi niat itu Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, pertama untuk membedakan apakah ini ikhlas atau tidak ikhlas. Itu niat ya yang bedakan. Ya. Seseorang yang melaksanakan sebuah amalan, ibadah apapun bentuknya Bapak Ibu ya. Nah, boleh jadi dia itu umpamanya dua orang ya, si A, si B sama-sama tempatnya sama, aktivitas ibadahnya sama ya. Apa yang bedakan? Ya, niat ini bisa membedakan antara keduanya. Apakah dia ikhlas karena Allah atau dia tidak ikhlas karena Allah ya. Nah, ini esensi dari hadis ini itu Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat. Kisah yang disebutkan dalam hadis itu adalah tentang orientasi dalam beribadah. Apa orientasinya? Apakah lillahi ta'ala atau karena dunia dan seisinya. Wah, jadi kalau itu Bapak Ibu ya kita ulangi ya hadisnya ya ini ya. Jadi luar biasa ya. Apakah aktivitas kita dalam bermasyarakat, dalam pendidikan, dalam politik, apakah karena Allah atau karena untuk mendapatkan sesuatu dunia ya. Apakah tahta, apakah wanita, apa harta, kalau sudah itu dia tidak mendapatkan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya niat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya Imam Al-Bukhari menempatkan pada hadis yang pertama. Itu ya, yang pertama ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi untuk membedakan apakah niatannya seseorang dalam beraktivitas itu karena Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melaksanakan satu aktivitas ibadah. Ya, satu aktivitas ibadah. Umpamanya seseorang yang masuk ke dalam masjid. Ya. Ini kita tidak tahu apa niatannya dia masuk ke masjid. Ya. Apakah dia untuk itikaf? Ya. Apakah dia untuk istirahat saja? Karena capek, masjidnya silir ya ta? Seperti masjid yang akan yang sedang dalam proses pembangunan ya, Masjid Al-Ghazali ya. Masjidnya Ustadz Ghazali dan para jamaah ya. Apakah ya itu masjid insyaallah silir ya Bapak Ibu, monggo nanti kalau sudah jadi meramaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke masjid bisa karena itikaf, untuk itikaf, ada untuk istirahat silir-silir ya. Ya, siang-siang itu anginnya kencang ya, kata orang supaya basah dan seterusnya ya. Nah,
atau karena tujuan-tujuan lain. Ya, naudzubillah, semoga tidak ada ya Bapak Ibu, umpamanya ya mencuri sandal, ya kotak infak dan lain sebagainya. Ya, innamal a'malu binniyat. Yang bedakan apa Bapak Ibu? Seseorang yang masuk masjid tadi itu, niatnya, batinnya. Siapa yang tahu? Dia dan Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Bukan yang lain. Jadi yang kedua, niat itu untuk membedakan apakah niatannya itu adalah ibadah atau bukan ibadah, ya, atau adat kebiasaan. Seseorang yang pagi hari mandi, ya, keramas umpamanya, lah ini mandi janabat, ya, mandi besar atau mandi kebiasaan. Ya biasanya nek isu pagi itu mandi. Nah, dia mandi keramas, ya, tanpa niatan, ya, padahal dia mestinya harus mandi besar. Maka mandi besarnya dia tidak sah. Kalau sama sekali tidak muncul dalam batinnya, dia mandi besar. Karena apa? Karena dia biasanya mandi dan keramas juga, gitu ya. Nah, yang bedakan apa, Pak? Satu saja. Dan itu sangat sederhana. Ya, bukan aktivitasnya, tapi satu, apa itu? Niatannya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatannya adalah mandi janabat, mandi besar, maka ya dia sudah selesai dari tanggung jawab mandi janabatnya. Kalau dia memang harus mandi janabat atau mandi besar. Tapi kalau umpamanya dia semata-mata sebuah kebiasaan, padahal dia harus mandi besar, maka belum terlaksana, ya, belum gugur kewajiban untuk mandi janabatnya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan daripada niat, yaitu membedakan antara apakah ini sholat subuh atau sholat sunnah subuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk membedakan antar jenis ibadah. Nah, kalau tidak ada sama sekali ya sesuatu keinginan dalam batin, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ini apa? Sholat apa? Apakah sholat subuh atau sholat qobliyah subuh? Ya, yang bedakan apa, Bapak Ibu? Yang membedakan adalah niat. Ya, yang membedakan adalah niat. Seseorang berpuasa, ya. Seseorang berpuasa. Apakah dia itu puasa qadha atau puasa sunnah? Yang bedakan apa, Bapak Ibu? Yang bedakan adalah niat. Saya niat puasa qadha atau saya niat puasa sunnah, ya. Nah, itu semuanya yang bedakan adalah niat, ya. Jadi Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, sekali lagi, apa tujuan niat itu? Yang pertama, apakah amalan itu ditujukan untuk Allah atau untuk selain Allah, untuk dirinya dan dunianya. Atau ya yang kedua, tujuan daripada niat itu apakah ini ibadah atau kebiasaan. Membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Yang ketiga, membedakan antar ibadah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu umpamanya ya sholat, padahal belum sholat zuhur, masuk sholat asar. Bapak Ibu ini sholat apa? Zuhur apa asar? Ya. Nah, itu yang bedakan adalah apa? Yang bedakan adalah niatannya. Nah, beberapa contoh ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya niat ini. Ya. Dibandingkan dengan prakteknya.
dibandingkan dengan pelaksanaannya. Contoh umpamanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ya niat sholat zuhur. Berapa rakaat Bapak Ibu sholat zuhur? Ya, 4 rakaat ya, sholat zuhur 4 rakaat. Jadi dia niat sholat zuhur. Nah, niat sholat zuhur. Kok dilalah? Ya, jumlah rakaatnya itu 3 rakaat. Kemudian salam dan tidak ingat, ya, karena mungkin sholat sendirian ya Bapak Ibu. Nah, sah apa tidak sholatnya? Sah, ya, sah. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sholat zuhur dan sholat zuhur itu 4 rakaat, ya, dan dia yakin pelaksanaannya 4 rakaat, padahal belum sampai 4 rakaat atau bahkan lebih dari 4 rakaat, 5 rakaat umpamanya. Orang ngelamun umpamanya ada pikiran yang lain, ya. Sah apa tidak sholat? Sah. Ya, langsung jawabannya sah, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh yang lain, ada orang dengan niat ya sholat zuhur 3 rakaat, pelaksanaannya 4 rakaat, sah apa tidak? Tidak sah, Bapak Ibu. Ya, inilah yang namanya innamal a'malu binniyat. Betapa pentingnya niat itu, Bapak Ibu. Ya, niat sholat zuhur 3 rakaat, ya. Nah, yang seperti ini tidak sah. Karena apa? Niatnya salah. Jadi kalau dibandingkan ya ini kalau dibandingkan ya Bapak Ibu, kalau niatannya salah itu parah. Tapi kalau prakteknya itu salah itu dimaafkan. Kira-kira begitu. Umpamanya Bapak Ibu contoh yang lain masih sholat ya, sholat umpamanya. Niat sholat zuhur umpamanya ya, niat sholat zuhur. Ya. Atau niat sholat asar. Tapi pelaksanaannya adalah ya ini nggak bisa dibedakan ya karena sama-sama 4 rakaat ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pada saat niatnya itu salah, maka merusak amalnya. Tapi kalau amalnya itu rusak, kurang umpamanya, ya bukan dengan kesengajaan karena lupa, itu amalnya tetap sah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain. Ya, ini saya ambilkan beberapa contoh dan waktunya juga sudah mepet ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Contoh umpamanya ya, dalam masalah bermuamalah ya, dalam masalah bermuamalah di tanah suci itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perempuan itu kan hampir semuanya sama ya Bapak Ibu, kalau kita apalagi orang Timur Tengah pakaiannya sama semua ya, yang perempuan hitam-hitam semuanya, kadang ada yang cadaran dan seterusnya ya. Nah kemudian boleh jadi ada seorang istri itu ya, seorang perempuan, seorang istri ya. Nah kemudian karena bentuk wanita itu sama dengan istrinya, ya, posturnya, pakaiannya, cara berjalannya sama. Nah, ya, kemudian ada seorang laki-laki ya menghampiri wanita tersebut. Laki-laki tadi itu yakin, ya, kalau wanita yang akan dia pegang itu adalah istrinya, yakin betul, ya. Dari postur tubuhnya, pakaiannya, ya, kok kebetulan sama semuanya, tas yang dipegang sama, ya. Nah, warna kulitnya sama, akhirnya dipegang sama laki-laki tadi itu dengan sebuah keyakinan ini istri saya, ya. Nah, akhirnya dipeganglah wanita itu. Ternyata setelah ditengok bukan istrinya, ya. Nah, ini kembali kepada apa? Innamal a'malu binniyat, al umuru bimaqasidiha, ya.
Nah, karena dia yakin ini adalah istrinya, maka dia tidak berdosa. Ya. Nah, yang sebaliknya, Bapak Ibu, kalau umpamanya orang itu yakin ini bukan istrinya, ya toh? Nah, nekat umpamanya karena pakaiannya sama, tapi dia yakin ini bukan istrinya, akhirnya dia pegang, ya. Ternyata istrinya, ya. Ternyata istrinya, Bapak Ibu, ya. Gimana yang seperti ini? Jadi niatannya dia bukan istrinya, megang wanita yang bukan istrinya. Ternyata dia istrinya. Nah, niatannya sudah salah, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah betapa pentingnya niat itu, ya. Sebelum seseorang beramal. Ya. Nah, contoh yang lain umpamanya seseorang memberikan uang pada orang lain, ya, sejumlah uang. Nah, apa niatannya orang memberikan uang ini? Apakah sedekah, apa zakat, ya, atau hadiah, atau nyaur utang? Ya, itu apa yang bedakan? Yang bedakan adalah niatnya. Ya. Nah, begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang niat ini ya, sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam beribadah tetapi dalam bermuamalah, ya. Tadi sudah saya contohkan dalam bermuamalah, dalam berpolitik juga begitu. Apa niatan kita dalam berpolitik, ya? Apakah karena ingin membangun bangsa, umat, negara ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya, atau karena ingin mencari jabatan, mencari posisi, mencari keuntungan, ya, untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah dan sebagainya. Nah, yang membedakan adalah niatannya. Ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tema sederhana tapi sangat amat penting dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa sampaikan dalam kesempatan kajian virtual pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya dan bisa melaksanakannya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar senantiasa menjaga hati kita. Hati kita senantiasa dalam keadaan bersih, ya. Tidak ada niatan-niatan yang merusak keikhlasan pada saat kita beribadah, beraktivitas. Mengatakan ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Ma'ruf. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, sangat mendalam sekali ya kita bicara niat. Dan betul kata Ustadz tadi, niat itu memang sangat penting ya di dalam beramal, dan bahkan ia lebih penting ketimbang amalnya itu sendiri. Gitu. Baiklah Bapak sekalian, ini Ustadz ada yang bertanya, Ustadz, beberapa ini ada banyak yang bertanya. Pertama Ustadz, ini tentang, Ustadz mau bertanya ini, berarti beda ya antara niat dan lafal. Nah ini kedudukannya seperti apa? Terus yang kedua, apakah kita bisa memperbaiki niat di tengah jalan? Ternyata mamanya niat awalnya kurang baik, kemudian sadar memperbaiki niatnya, dan di tengah jalan memperbaiki niatnya, atau ketika sudah selesai baru niatnya kemudian diperbaiki. Ya, itu Ustadz. Yang lain, kalau seseorang bekerja di bank umum yang kebanyakan itu prakteknya adalah riba, tapi dengan niat menghidupi keluarga dengan tanggung jawabnya, bagaimana Ustadz? Nah, ini sementara itu dulu Ustadz. Oke, monggo. Ustadz. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah atas pertanyaannya ya. Saya coba untuk menjawab sebisa saya ya. Kalau tidak bisa saya jawab ya nanti biar hostnya yang menjawab ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, beda nggak ya antara niat dengan lafal itu ya? Nah, Bapak Ibu bisa dikatakan beda, bisa dikatakan tidak. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Niat itu Ini ada dalam nih, batin, lafal itu ada pada lisan. Kalau umpamanya tidak ada kesesuaian antara niat dengan lafal, ya, maka para ulama mengatakan yang dilihat adalah batinnya, niatnya. Ya. Itu kalau umpamanya berbeda. Tapi kalau ada kesesuaian, apa yang dia niatkan itulah yang ia lafalkan, maka ya sama ya. Cuma kita tidak pernah tahu sebenarnya niat seseorang itu apa ya. Terutama dalam fungsi niat yang pertama tadi itu kita tidak akan tahu ya, niat seseorang tidak akan tahu, yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mengatakan lillahi ta'ala ya, sekalipun dia sekali lagi mengatakan melafalkan lillahi ta'ala ya. Boleh jadi batinnya bukan lillahi ta'ala, tapi boleh jadi juga batinnya lillahi ta'ala. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu, tatkala kita melafalkan sebuah niat ya, maka sepatutnya lah ya, lafal itu mencerminkan batin kita. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sholat itu tidak semuanya, ya, kalau semuanya ya bagus ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang niatannya bukan karena Allah. Tapi mungkin saja orang yang seperti itu lafalnya lillahi ta'ala. Ya. Tapi batinnya bukan lillahi ta'ala. Ya. Dan itu ya mungkinlah ada ya, sekalipun mungkin tidak semuanya dan mungkin juga tidak banyak, tapi ada satu dua yang sholat atau yang zakat atau yang puasa atau yang haji atau yang apa, semuanya melafalkan lillahi ta'ala semuanya. Tapi apa betul semuanya lillahi ta'ala? Semoga. Tapi boleh jadi ada satu dua yang batinnya bukan lillahi ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang kemarin tindak bersama Al-Ansor atau yang akan tindak bersama Al-Ansor atau yang juga tidak bersama Al-Ansor, moga-moga semuanya niatannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya niatan itu ya. Nah, kemudian berkenaan dengan orang yang bekerja di bank. Ya. Yang di bank itu banyak, bukan banyak ya, bank konvensional. Ya, nama juga bank konvensional ya, berbeda dengan bank syar'i. Nah, bagaimana orang yang bekerja di situ? Apakah dia makan uang riba karena di situ perputaran uang riba, bukan uang riba ya, sistemnya ya tidak syar'i. Dan seperti apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, katanya sih saya juga tidak tahu ya, katanya bahwasanya tidak semuanya, dan saya yakin juga begitu ya Bapak Ibu, tidak semuanya uang yang ada di bank konvensional itu adalah punya nilai, punya unsur riba. Ada yang tidak memiliki unsur riba. Nah, semoga yang tidak ada unsur ribanya itu sekian persennya itu adalah untuk gaji para pegawainya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita seseorang yang bekerja di bank, kemudian ingin keluar dengan keyakinannya seperti itu ya Bapak Ibu, ada ribanya dan seterusnya, maka yang perlu dilihat, ini kaidah yang sebenarnya di luar ya, ada kaidah lain. Kondisinya seperti apa?
apakah ada alternatif yang lain atau tidak ada alternatif yang lain. Ini sekali lagi kalau orang itu mau keluar dari bank tersebut ya. Nah, kalau tidak keluar dengan asumsi ada sebagian dana yang ada di bank konvensional itu yang bukan dana riba, dana halal. Nah, kalau umpamanya dengan keyakinan dia ini adalah bank konvensional, saya mau keluar, maka yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dirinya. Ada enggak alternatif lain? Ya. Kalau tidak ada alternatif lain, maka ini kondisinya adalah darurat untuk orang yang punya keyakinan seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sebentar. Amal, memperbaiki niat. Tentang perbaiki niat, betul ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat itu ada fasenya ya, ada fasenya kira-kira begitu. Ada sebelum ya pra beramal, ya toh? Ada pra beramal, ada pas beramal. Sebentar ya. Kemudian saya ulangi, yang pertama pra beramal, yang kedua pas beramal, yang ketiga pasca beramal. Jadi ada 3P niat itu ya. Masa niat atau fase niat itu ada 3P. Pertama, praniat, sebelum kita beramal sudah kita siapkan ya. Saya akan beramal ini ikhlas karena Allah. Saya akan bertindak, akan pergi haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pas niat pada saat pelaksanaan haji juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berat Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, pasca beramal. Ini berat. Ya. Kalau pra beramal ini ya, pra beramal ini berakhir sampai pada saat orang akan melaksanakan ibadah. Itu pranya sudah berakhir. Kalau pas beramal itu ada masanya. Apa masanya? Masanya dari awal dia kerjakan sampai selesai dia mengerjakan. Nah, yang pasca beramal itu inilah yang berat. Karena apa? Karena usianya panjang, sepanjang usia kita. Ya, kita sedekah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ujian yang terberat apa? Menjaga keikhlasan setelah beramal. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal. Ya. Nah, setelah beramal kemudian kita cerita, kemarin saya ya, nah, semuanya ada ini dan seterusnya, ada ATM tapi kosong. Ada ATM nomornya tidak tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang ini adalah yang apa? Yang ujian yang berat ya. Nah, jadi bukan saat kita atau sebelum beramal, bukan pada saat kita beramal, tapi juga yang berat sekali lagi pada saat kita setelah beramal. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu beramal, diperhatikan ya. Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu gugurkan ya. Jangan kamu runtuhkan sedekahmu dengan cara kamu sebut-sebut. Oh, coba nek ora ana aku, ya, ora dadi masjid kae. Coba nek ora ana aku, ya, kampung berantakan. Coba nek ora aku, coba nek ora aku. Gitu kan. Itu amalnya Bapak Ibu, ya. Ya, wong kaya ngono kuwi, ya toh, amalnya enggak ada gunanya.
Nah, jadi kalau kita beramal, kita harus menyadari ya, ucapan kita, atur ucapan kita. Jangan sebut-sebut amal ibadah kita. Sampai enggak. Kecuali kalau kita sebut untuk Allah, kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadah saya, ya Allah. Ya Allah, terimalah sedekah saya, ya Allah. Ya Allah, gantilah amal ibadah ya sedekah saya, ya Allah, dengan yang lebih baik. Itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang lain yang tahu. Ya, kalau pada akhirnya orang lain tahu, nah, ya orang sana sini dan seterusnya, ya, ya sono mau bilang apa, yang penting saya ikhlas. Mau disebut begitu, tidak disebut begitu, tidak ada urusan bagi saya. Ya. Nah, kemudian kalau umpamanya di tengah jalan, ya, pada saat kita beribadah kok muncul perasaan-perasaan riya, perasaan pamer, yaitu dipendam, ya, dipendam, kembali kepada niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sholat umpamanya kepikiran, ya, sholat kepikiran, ya, apa, kompornya sudah dimatikan belum, setrikanya sudah dimatikan belum, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu kadang-kala lupa ya, ujuk-ujuk setelah pergi malah kemudian balik lagi karena urusan-urusan yang seperti itu kalau pergi ya, akhirnya balik lagi ngecek kompor, oh ternyata sudah dimatikan, ya, setrikanya ternyata sudah dimatikan semuanya. Nah, begitu juga kadang-kala kalau kita sholat, ya. Nah, jadi kalau kemudian dalam pelaksanaan sholat itu ada niatan-niatan kepada, umpamanya dalam hal sholat ya Bapak Ibu, dalam hal sholat, dalam hal khusyukan, mungkin suatu saat saya sampaikan tentang sholat khusyuk ya. Nah, kalau umpamanya ada satu kecelakaan, sementara kita dalam kondisi posisi sholat ya, ada kondisi darurat, sementara kita sholat, maka sholatnya bisa dihentikan ya, karena untuk melakukan kondisi darurat itu. Umpamanya dirubah anak kecil, bayi ya, tapi sudah beraktivitas umpamanya dan membahayakan ya, umpamanya dia pegang besi ya, terus dimasukkan ke colokan listrik, itu bahaya ya. Nah, sholatnya bisa dihentikan ya, agar apa? Supaya tidak terjadi kemudorotan. Ini contoh yang kaidah yang berikutnya mestinya. Kalau ada kompor ya nyala, kemudian kita lupa, nah ya padahal sudah sangit baunya itu kan, baru takbiratul ihram ya sudah bau sangit. Kalau diselesaikan sampai salam ya, nah sangitnya apa yang seperti itu? Nah, yang seperti itu Bapak Ibu ya, sholatnya bisa dihentikan. Sebelum terjadi, sebelum sholat dipastikan dulu ya, iki kompore wis mati apa durung, dan seterusnya dan seterusnya. Makatan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semuanya, istiqomah di jalannya, kebersihan hati, dan terlebih pula dalam kondisi sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita semuanya ya, terhindar dari wabah Covid ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk bisa berkunjung ke Baitullah dengan umroh, dengan haji. Makaten nggih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jazakumullah khairan walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Jazakallah khairan katsir atas Sami-sami. Ini gelap, lampunya mati nih. Masya Allah. Makanya kok tiba-tiba terjadi kegelapan. Iya. Iya.
Baik, Ian, karena lampu mati, Hanya penampakannya saja ini ya. lampu mati ya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin karena waktunya ya sudah pukul 7:04. Kita cukup dulu, kita simpan dulu pertanyaannya. Insya Allah nanti kita sampaikan kepada Ustadz. Nanti biar dijawab nanti insya Allah di kesempatan berikutnya. Tapi ini pertanyaan sudah ada 3 pertanyaan Ustadz yang masuk, tapi karena waktunya ya Ustadz. Baik, Bapak-Bapak sekalian, jazakallahu khairan katsir atas partisipasi Bapak-Bapak sekalian. Kita berdoa semoga Bapak-Bapak sekalian selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, keimanan, kesehatan ya Bapak-Bapak sekalian, sehingga kita bisa optimal dalam kita mengabdi kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Ustadz Ma'ruf ya, yang telah memberikan tausiah ilmunya pada kita. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa kesehatan oleh Allah SWT, sehingga senantiasa bisa membersamai kita dalam ilmu. Pak Iwan, Dalam? ini sudah yang keberapa, Pak? Pertemuan kayak gitu sudah yang keberapa? Oh ini pertemuannya sudah yang keempat apa ya? Kelima. Ini rutin tiap Sabtu pagi. Gitu, karena Ya, tiap Sabtu share dari kemarin